Iya, nggak mau diulang udah. Biarin aja. Sekalian terpilih dulu. Ini apa nih? Nama gue Rama, gue dari jurusan jurnalistik. Gue saat di kelas jurnalistik 5D. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Cahyadi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan jurnalistik semester 5. Oke, sebelumnya nama saya Sumila Sari. Saya sekarang sedang kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan jurnalistik semester 5. Hai, aku Lintang Ayu Pangesti dari jurnalistik semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nama gue Syadan Albani, sekarang gue lagi semester 5 jurnalistik UIN Jakarta. Menurut gue bully itu segala tindakan atau kekerasan yang dilakukan sama orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara terus menerus, jadi secara bertahap tiap hari gitu. Bully itu menurut aku kegiatan yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan untuk menyakiti hati orang lain oleh sekelompok orang yang merasa dirinya berkuasa gitu, yang memberikan dampak yang signifikan terhadap korban yang dibully itu. Pasti pernah gue dibully dulu pas kelas 6 SD sama kelas 1 SMP. Mungkin pernah kali ya, cuman selama ini aku tuh nganggapnya ya hal-hal yang, kalau hal yang remeh itu ya anggap aja angin lalu gitu, kayak bercandaan biasa. Waktu itu sih pengalaman karena jerawat ya, karena emang aku juga dulu acne fighter. Mungkin karena fisik ya, karena dulu bukan dulu sih, sampai sekarang juga pendek, emang pendek. Mungkin karena pendek, terus karena gigi aku emang kurang rapi karena jatuh ya. Jadi itulah. Gua bakal itu sih kayak ya udah biarin dulu. Soalnya gua orang itu nggak punya power yang begitu gede ya, daripada gua sok-sok ngebela tapi nantinya gue ikutan dibully. Mending gue biarin dulu, kalau gue punya kesempatan gue kasih edukasi kayak semangat sama saran-saran aja sih gimana caranya ketika dibully. Iya, bakal membela si korbannya dong. Kayak lo ngapain sih gitu ngebully gue, lo nggak tahu kan cerita hidup gue gimana, lo taunya cuman kayak yang nampak fisik gue atau gimana gue gitu di luarnya aja, tapi nggak tahu di dalam hati gue gitu. Kalau orang dekat dibully, gue bakal pisahin dan gue ajak teman gue, ayo kita upgrade diri masing-masing, kita upgrade diri kita bareng-bareng gitu. Gue bakal bela bisa-bisan. Ngebully itu biasanya karena pertama kurang edukasi orangnya, terus ada juga yang ikut-ikutan karena temen yang ngebully, jadi dia ikutan tuh, ya kan, karena rame-rame beraninya. Itu aja sih biasanya. Sama caper biasanya kan, orang-orang kayak gitu ya. Orang yang ngebully itu adalah orang yang ngerasa dirinya itu tinggi, ngerasa dirinya itu keren, padahal enggak sama sekali. Ada dong, dampaknya itu satu trauma, yang pasti trauma yang mendalam ya, karena kayak gimana ya, kalau udah dibully itu kita ngerasa turun gitu harga diri kita jadi nggak semangat lagi kayak gitu. Itu bahaya banget sih, itu berhubungan dengan mental health juga. Kalau dampak biasanya yang gue rasain sih ya, sebagai yang pernah ke mental sih, jadi gue berubah 180 derajat karena gue selama SMA itu dibully terus. Jadi gue lebih milih untuk diem, nggak banyak gaya, karena kalau gue banyak gaya bakal membuat pancingan bagi mereka gitu kalau gue banyak gaya. Buat orang yang bully gue, terima kasih udah membully gue, karena gue saat ini udah upgrade diri gue, udah perbaiki diri gue. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat pembuli yang pada saya itu bully gue. Untuk para pembuli di luar sana yang ngebully teman-teman gue atau siapapun orang-orang
kayak berhentilah, stop gitu loh. Kita diciptakan oleh Tuhan tuh sama gitu, nggak ada sempurna, sama-sama sempurna. Cuman orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Alangkah baiknya kita tuh dari kekurangan itu jangan dijadikan dampak-dampak negatif gitu loh. Hai para pembuli, mungkin stop gitu untuk bullying karena kita sama-sama punya kekurangan dan kelebihan gitu. Dimana mungkin kalau misalkan kita nggak saling bully, kita bisa menutupi kekurangan satu sama lain gitu. Buat para pembuli, jadi pokoknya ngebully itu tuh bukanlah suatu hal yang keren, bukanlah suatu hal yang baik gitu. Gak ada keren-kerennya sama sekali. Kalau misalnya lo nganggap ngebully itu keren, itu nggak sama sekali. Malah lo itu kelihatan lemah, lo itu kelihatan banyak kurangnya dengan ngebully. Itu sebenarnya nggak ada keren-kerennya. Sebenarnya itu tuh lu orang-orang kayak malah terlihat cemen gitu kalau misalnya pas lagi rame-rame lu berani ngebully, tapi kalau lagi antar individu lu biasanya tuh orang kayak gitu tuh santai aja, kalau lagi sendiri nggak berani nyerang kalau sendiri gitu. Makasih saya. Ya, saya Ahmad Maulana Syarojudin. Saya lulusan Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2015. Saya lulus. Lalu saya meneruskan S2 di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2021. Sekarang saya mengajar di prodi jurnalistik untuk mata kuliah metodologi penelitian. Bullying itu adalah sebuah perilaku yang disengaja baik oleh seseorang atau individu dan kelompok yang merasa lebih berkuasa, dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Seperti itu. Biasanya orang yang menjadi korban perundungan adalah orang yang dianggap lemah oleh pelaku perundungan itu. Dan, menurut data dari Program for International Student Assessment tahun 2018, Indonesia itu berada pada urutan kelima pelaku atau kejadian bullying ini tertinggi. Ya, di pertama itu ada Filipina, lalu Brunei Darussalam, Dominika, Maroko, lalu Indonesia. Ini cukup tinggi, dan 9 dari 10 korban bullying itu nggak berani untuk melaporkan kejadian yang terjadi kepadanya. Bullying itu sebenarnya beragam ya, ada verbal, ada fisik, lalu ada psikologis, ada cyberbullying. Jadi kalau misalkan fisik jelas seseorang itu ditendang, dipukul, ditempeleng dan segala macamnya. Kalau verbal itu berupa hinaan, cacian, makian, ancaman. Kalau psikologis itu biasanya dia dijauhkan dari kelompoknya. Dia digosipin hal-hal yang tidak baik sehingga peernya tidak lagi mau berteman dengannya. Jadi dia dijauhkan, dialienasi. Lalu cyberbullying adalah ancaman-ancaman yang terjadi melalui dunia maya atau cacian, makian, ledekan yang ada di dunia maya. Jadi cyberbullying terjadinya di dunia maya. Jadi kalau misalkan dikatakan seseorang melakukan tindakan bullying ya, ini sebenarnya struktural ya. Jadi gini, biasanya pelaku bullying itu melakukan tindakan bullying karena pertama dia pernah melihat kekerasan atau dia pernah menjadi korban bullying itu sendiri. Akhirnya dia mencoba membalas dendam kepada orang yang dia anggap lebih lemah dan melakukan bullying itu. Bisa juga karena geng. Jadi agar dia punya nama, ibaratnya punya power di dalam gengnya itu, dia melakukan bullying. Juga jika di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga, orang tuanya cenderung permisif. Jadi dengan kelakuan kekerasan yang ada, orang tuanya itu cukup bilang kayak ya udahlah, namanya juga anak-anak kayak gitu. Dan bullying ini sendiri itu juga sebagai bentuk
bagaimana seseorang itu, si pelaku bullying ini untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka, kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya self esteem mereka, si pelaku bullying itu rendah, dan mereka mencoba mencari recognition, mereka mencari pengakuan. Akhirnya mereka menindas orang yang lebih lemah. Tapi biasanya mereka juga sering melihat kekerasan baik di keluarga, baik di lingkungannya. Akhirnya dia melakukan hal yang sama untuk membalas dendam agar dia merasa lebih tinggi dari orang-orang di sekitar. Kalau korban jelas dampaknya itu banyak. Yang pertama itu pasti karena ini kan bullying itu paling banyak terjadi ketika SD sampai SMA ya. Jadi dia jadi malas itu, dan jadi dia beralasan ketika dia mau ke sekolah, lalu prestasi akademiknya menurun, dia segala hal yang awalnya suka dilakukan berhubungan dengan hobinya itu menurun, lalu dia cenderung susah tidur, pola makan yang menjadi berantakan, kecemasan, depresi. Itu semua adalah dampak dari perlakuan bullying yang terjadi kepada seseorang. Dan yang paling ekstrim adalah 20% dari korban bullying itu punya rasa untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Ini yang paling mengerikan dan berbahaya dari perlakuan bullying atau perundungan itu. Saya memiliki pengalaman. Jadi menjadi korban, lalu menjadi pelaku, lalu menjadi saksi. Yang pertama itu ketika saya menjadi korban, ketika SMP, mungkin dilakukan oleh oknum tertentu. Di sini saya tidak bisa sebutkan. Jadi memang ketika itu saya karena tubuh saya yang kecil yang dianggap lemah ya. Akhirnya saya menjadi korban perundungan orang yang tubuhnya lebih besar atau yang punya power. Lalu yang tadi saya bilang kenapa bullying itu struktural, ketika saya punya kesempatan waktu itu untuk melakukan bullying, ada rasa-rasa ingin balas dendam, saya melakukan itu pada yang lebih lemah, dan ini saya rasakan sangat salah dan saya sangat menyesal saat itu. Karena rasa itu tuh benar-benar nggak hilang ketika seseorang itu melakukan bullying. Dan ketika menjadi saksi ini juga karena dulu saya masih tahun-tahun 2006-2007, jadi awareness tentang bullying ini tuh sangat rendah. Jadi pendidikan untuk kita murid-murid itu juga sangat rendah. Akhirnya seseorang yang jadi saksi, saya yang jadi saksi itu cenderung diam. Dan karena saya juga tidak mendapatkan pendidikan bahwa bullying itu akan berdampak panjang, saya juga akhirnya jadi pelaku juga, saya jadi korban juga. Jadi ketiganya saya pernah merasakan, dan itu bukan perasaan yang baik kayak gitu, karena saya masih mengingat hingga sekarang. Karena sekarang sudah banyak pendidikan tentang bullying, ya lebih baik dihindari dan memberikan sosialisasi apa itu bullying, dampak dan segala macam. Berpatok pada pengalaman saya ketika menjadi korban bullying, bahwa ketika saya menjadi korban, saya tidak ada tempat untuk bercerita. Jadi ketika memang itu terjadi di lingkungan UIN Jakarta dan saya mengetahui siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku, yang pertama saya lakukan itu adalah melakukan komunikasi. Saya mencoba mendengar cerita dari kedua sisi, kenapa, apa yang dia lakukan, dan untuk pelaku kenapa dia melakukan itu. Karena di sini pasti ada alasan-alasan tertentu yang tadi sebelumnya saya bilang kayak gitu. Lalu jika memang perlakuan bullying ini sudah sangat parah, mungkin ini bisa dilaporkan, karena perilaku bullying ini itu bisa dikenakan, setahu saya ya, koreksi kalau salah,
dikenakan undang-undang pidana karena melakukan kekerasan. Tapi biasanya untuk anak itu mereka punya perlakuan khusus, hukuman yang berbeda dengan yang dewasa. Tapi kan kalau di UIN itu berbeda lagi ya, karena udah dianggap dewasa. Nah ini berbahaya gitu. Begitu juga cyberbullying. Kalau saya menemukan ada mahasiswa menjadi korban cyberbullying, ini juga bisa dikenakan undang-undang ITE. Jadi memang yang pertama adalah dikaji secara interpersonal, melakukan komunikasi yang baik, lalu jika memang sudah diakses tingkat keparahannya, baru dilakukan tindakan-tindakan yang saya rasa perlu. Di UIN ini sendiri belum ada ya ruang bercerita. Jadi saya sempat lihat ada pusat layanan psikologis, ternyata di sana itu untuk asesmen psikologis masyarakat umum, dan tidak ada untuk maksudnya itu layanan gratis untuk mahasiswa dan segala macamnya. Nah, yang paling saya temukan itu adalah ketika kekerasan seksual, tindakan kekerasan seksual ini meningkat, itu dari Kementerian Agama memberikan surat keputusan dan kampus UIN Jakarta itu juga menanggapi keputusan tersebut, membuat unit layanan terpadu yang digawangi oleh Pusat Studi Gender dan Anak untuk menangani kasus-kasus itu. Tapi untuk bullying secara spesifik sayangnya itu belum ada. Kalau misalkan sebenarnya baik itu korban ataupun pelaku itu butuh pendampingan secara psikologis. Jadi mereka itu sebenarnya mau didengarkan. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah misalkan teman kita menjadi korban bullying atau menjadi pelaku bullying, itu kita perlu dengarkan perspektif mereka. Kita perlu mendengarkan apa yang menjadi permasalahan mengapa mereka melakukan atau terkena perilaku bullying. Dan untuk yang tadi sebelumnya saya bilang, jika memang ini sudah tingkat keparahan sudah tinggi, itu perlu dilaporkan ke pihak kampus yang terdekat, misalkan jurusan atau dekanan. Karena perilaku bullying ini yang tadi saya bilang, dia akan struktural, dia akan terus berlaku karena perilaku bullying ini itu menyangkut kondisi psikologis seseorang. Jadi yang pertama, ketika orang terjadi masalah psikologis itu kan didengarkan. Jadi kita dekati, kita dengar baik-baik apa yang menjadi keluh kesah mereka, lalu kita laporkan kayak gitu. Dan kita juga kalau misalkan ketemu dengan pelaku, kita sosialisasikan ini tuh nggak baik loh. Nanti kamu bisa kena pidana kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Mungkin terakhir boleh tagline dulu Pak, tagline RDK. Apa tuh? Jadi gini Pak, 107,9 RDK FM, komunitasmu, inspirasimu. 107,9 RDK FM, komunitasmu, inspirasimu. 107,9 RDK FM, komunitasmu, inspirasimu. Keren banget sih.